Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga ini hari yang baik buat kita semua sampai malam nanti. Terima kasih atas kedatangan Bapak dan Ibu sekalian ke kampus kami dari Indonesia International School of Law. Ini satu kampus yang diinisiasi oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia untuk mengembangkan satu model-model pendidikan hukum yang baru di Indonesia. Di depan kita sekarang sudah ada Sebastian Pompe, penulis buku Runtuhnya Kekuasaan Lembaga Mahkamah Agung, institusi Mahkamah Agung, bukan runtuhnya kekuasaan kehakiman. Beliau akan memberikan satu kuliah yang kita sebut sebagai international lecture. Ini kuliah keempat, kalau saya tidak salah. Yang pertama itu kuliah oleh Anwar Ibrahim, international lecture. Yang kedua oleh Mark Kemek dari Southwestern University. Dan yang ketiga, saya susah sekali mengingat namanya, dari salah satu lawyer dari Belanda yang menangani kasus Terawat. Itu dia. Sama-sama dari Belanda. Listen, ya. Nah, kuliah-kuliah ini sebetulnya mau kita kembangkan untuk mulai mulai meningkatkan sebetulnya kultur akademik yang semakin susah sebetulnya didapat terutama di Jakarta ini. Terutama kalau kita kasih nama international lecture sebetulnya untuk mulai mengembangkan studi-studi komparasi dan juga studi-studi yang sebetulnya menempatkan proses pembaruan hukum dalam konteks yang global gitu ya. Nah, Pak Bas di sini akan memberikan kuliah sekitar 2 jam. Boleh dipaksa sampai 3 jam kalau boleh. Pak Bas kalau kawan-kawan pasti sudah tahu, selain menulis buku, dia adalah salah satu orang yang turut sebetulnya bersama-sama kita dalam melakukan proses pembaruan peradilan. Jadi pengetahuannya selain didapat dari proses melakukan penelitian selama belasan mungkin puluhan tahun sehingga jadi sebuah buku, dan kemudian juga pengetahuan yang dilakukan sambil melakukan proses pembaruan hukum di Indonesia. Jadi terutama buat kawan-kawan yang sekarang juga banyak bekerja di institusi Mahkamah Agung dan juga teman-teman yang banyak aktif di LSM, sudah lama kenal Bas dan sudah sering sebetulnya berdiskusi dengan dia. Nah, belakangan selama beberapa tahun terakhir setelah menyelesaikan satu program NLRP di Indonesia, Bas sekarang bekerja untuk Yunani dan Portugal, dua negara di Eropa yang sedang mengalami krisis, dan pengetahuannya di Indonesia saya kira pasti akan sangat membantu di sana. Jadi selama 2 jam ini kita akan dipandu lah oleh Bas untuk mempelajari tentang bagaimana soal isu-isu jurisprudensi di Indonesia. Saya persilahkan kepada Bas, kasih aplaus untuk. Terima kasih Jentera Law School atas undangan. Seperti yang tadi saya lihat, saya bawa beberapa bahan, jadi ini agak berantakan. Mudah-mudahan presentasi saya kurang berantakan dengan beberapa bahan yang saya pegang di sini. Saya ini presentasinya saya usul atau judul yang kemarin dikasih kepada saya tentang presentasi ini adalah hukum presiden di negeri Belanda dan kaitan dengan Indonesia dalam sistem hukum civil law, the civil law systems. Yang saya usul bicarakan ada 4 hal. Yang pertama, beberapa catatan tentang sejarah, karena lewat sejarah kita bisa lebih baik mengerti keadaan seperti ini.
Yang kedua, penerapan hukum presiden atau putusan hakim presiden di sistem negeri Belanda sekarang ini. Dan yang ketiga dan yang keempat, dua aspek dari sistem hukum presiden, yaitu bentuk putusan peradilan bagaimana, isi putusan peradilan bagaimana, dan yang keempat, yang jarang sebetulnya dibicarakan, konteks institusional untuk menjalankan atau menerapkan suatu sistem presiden yang baik. Tapi sebelum semua itu, saya mau mulai dengan satu cerita kecil sejarah. Seandainya Anda lagi mengunjungi arsip lama di misalnya Manado atau di Makassar atau Banda Aceh atau Jayapura, apalagi di Surabaya, Semarang, Jakarta, bisa jadi Anda bisa menemukan di arsip lama peradilan atau di Cililitan, di BPAN, bisa saja Anda bisa menemukan suatu koleksi putusan zaman dulu yang namanya In the States Referendum. Majalah ini yang Belanda dibagi. Itu majalahnya sebetulnya luar biasa karena yang pertama itu majalahnya jalan kalau nggak salah 120 tahun, setiap bulan diterbitkan. Jadi kalau ditaruh di lemari itu mungkin majalahnya 10 meter, 15 meter. Setiap bulan selama 150 tahun itu majalah diterbitkan dan muat itu putusan peradilan. Malah dari sekitar tahun 1900 sampai 1930 ada majalah mingguan yang dipublikasikan oleh pemerintah penjajahan dengan putusan peradilan. Jadi koleksi kalau hanya mengenai majalah In the States van het Recht dan In this Weekblad, mingguan, majalah mingguan van het Recht, itu sekitar mungkin 20 meter. Selain dari ada koleksi yang besar sekali, ada beberapa indeks karena koleksinya begitu besar, atau untuk bisa dipakai oleh pemakai hukum, apakah itu hakim atau lawyer, ada beberapa indeks. Misalnya indeks yang dibuat oleh André de la Porte, 3 jilid yang tebal, indeksnya pun cukup gede. Itu indeks menurut pasal hukum, undang-undang, atau menurut hukum adat. Jadi kalau dicarikan di situ hukum adat Payakumbuh, bisa ditemukan beberapa putusan pengadilan zaman penjajahan, khususnya mengenai hukum adat Payakumbuh atau wilayah lain. Jangan saya mau utamakan di sini orang banyak. Ada juga misalnya indeks dari Pak Ahmed Dadon dan istrinya menjadi yang tulis surat sama Kartini. Itu juga jilid 2 atau 3, jadi indeksnya cukup lengkap. Yang paling mengesankan buat saya waktu saya kebetulan ketemukan adalah suatu seri kardus yang bentuknya kayak kardus sepatu, cuma lebih panjang dikit. Dan jumlahnya mungkin 10, dan itu merupakan suatu indeks kartu yang untuk setiap pasal dari KUH pidana, KUH perdata, dan dari masing-masing undang zaman penjajahan. Dan untuk setiap wilayah hukum adat, ada kumpulan putusan zaman peradilan zaman penjajahan, dan beragam tulisan mengenai itu putusannya bagaimana. Jadi ada koleksi majalah yang gede itu, ada indeks buku-buku, ada kardus yang kuat itu yang terus-menerus diupdate. Setiap hari, setiap minggu diupdate dan dikirim ke Makassar, ke Jayapura, kemana, ke Semarang, dan yang lain. Sebetulnya ini menjadi suatu pertanyaan. Seandainya apa yang bilang banyak orang, entah dari Indonesia sendiri, dari Mahkamah Agung sendiri, atau mungkin dari luar negeri, seandainya putusan peradilan tidak ada legal effect, tidak mengikat, tidak ada otoritas, tidak punya otoritas presiden. Kenapa zaman penjajahan begitu banyak effort, dana ditanamkan untuk membangunkan suatu sistem publikasi putusan, indexing putusan, penyebar luasan putusan
keputusan selama lebih daripada 100 tahun, seandainya itu tidak ada gunanya. Itu menimbulkan pertanyaan, apakah penafsiran yang sering kita dengar dari misalnya kalangan India di Indonesia atau dari Mahkamah Agung sendiri atau kadang-kadang dari pengamat dari luar negeri bahwa sistem civil law tidak kenal sistem presiden, it does not accord dengan fakta di lapangan. Mari kita lihat yang 4 yang tadi saya angkat itu. Beberapa catatan, yang pertama beberapa catatan tentang sistem, catatan sejarah mengenai sistem civil law dan presiden di Eropa. Ini saya harus rujuk kepada tulisan lain ini karena yang menarik kalau kita mungkin satu catatan dulu mengenai pendekatan. Sebetulnya banyak tulisan. Oh, saya mau tanya dulu, siapa di sini bisa bahasa Belanda? Kecuali Peter, tidak berani mengatakan. Semarang. Semarang. Ini sebetulnya sesuatu yang penting karena kan kalau kita bicarakan hukum Belanda atau misalnya kalau pengamat dari luar negeri bicarakan hukum Belanda, kalau dengan dari Amerika atau Australia, yang sebetulnya sering mereka bicarakan adalah hukum Prancis. Karena banyak yang ditulis dalam bahasa Inggris adalah mengenai hukum Prancis, kalau mengenai hukum Belanda nggak ada yang ditulis tadi tentang sejarah hukum atau konsep umum kayak presiden. Ada semacam asumsi bahwa hukum Prancis itu sama dengan hukum Belanda. Seperti mungkin hukum entah Inggris sama dengan hukum India. Tapi pasti kita tahu bahwa masing-masing negara punya karakter sendiri, punya sejarah sendiri, punya kepentingan sendiri, punya struktur sosial, ekonomi, politik sendiri, di mana lama-lama atau entah kenapa masing-masing hukumnya punya karakter sendiri juga. Jadi sebetulnya yang Anda baca atau yang ditulis oleh pengamat dari luar negeri mengenai entah hukum Belanda atau hukum Indonesia itu merupakan tulisan dari orang bukan Prancis mengenai hukum Prancis yang diasumsikan juga relevan buat Belanda yang mungkin juga ada kaitan dengan Indonesia. Seandainya itu dipakai pendekatan antropologis seperti itu lulus ujian kalau pendekatan seperti itu. Ini bukan tangan kedua, ini baru tangan kelima. Kalau lihat kita dinamika atau suatu perbedaan yang signifikan antara Prancis dengan Belanda, sebetulnya boleh dikategorikan 3. Belanda sebelum geser ke sistem Prancis kan punya sistem hukum sendiri, sistem Roman Dutch legal system, yang sekarang masih sebagiannya diterapkan di Afrika Selatan dan di Sri Lanka. Dan masih ada 1-2 elemen dari sistem Roman Dutch legal system yang nggak ada di Belanda lagi, yang ada di Indonesia. Misalnya Balai Harta Peninggalan itu merupakan sesuatu yang sebetulnya akarnya 600 tahun lalu dan nggak ada di Belanda lagi, tapi tetap dipertahankan di Indonesia sampai sekarang. Itu part of the Roman Dutch legal system. Waktu itu geser dari sistem Roman Dutch legal system ke sistem quasi Prancis itu boleh dikatakan bahwa ada suatu sistem yang sistem baru itu dipasang di atasnya yang mengakibatkan bahwa kita merupakan suatu sistem cukup Jawa lah, sinkretik. Jadi ada bagian ini, ada bagian itu, ada bagian begini. Umpama saja, saya kasih beberapa contoh. Yang menjadi kepentingan utama untuk Prancis dalam penerapan atau introduksi dari KUH Perdata adalah biar ada satu sistem hukum atas tanah. Karena mereka itu KUH Perdata ditujukan antara lain biar elit, nobility, dan gereja agama tidak punya hak atas tanah lagi. Dan juga dia hak atas tanah dijadikan uniform. Jadi adatnya yang di Prancis banyak sekali, ada adat wilayah macam-macam itu dijadikan uniform. Maka dalam sistem KUH Perdata
ada suatu sistem hak atas tanah yang mutlak. That's all the law there is. Belanda bilang jangan begitu dong, kan kita nggak ada itu masalah gereja. Kalau di Belanda gereja udah dibuang sebelumnya, kita nggak ada elit karena orang Belanda nggak suka sama elit sudah sebelumnya. Maka di Belanda waktu sistem KUH Perdata diterapkan, sistem hukum adat Belanda atas tanah dipertahankan. Anehnya di Belanda misalnya ada hak atas tanah yang ada hak atas tanah di bawah air. Kalau di Belanda yang tanah rendah itu penting sekali, banyak tanah di bawah air. Ada hak atas air, misalnya untuk bukan kincir angin tapi kincir air. Dan ada misalnya hak atas angin, yang semuanya itu untuk kincir angin. Jadi kalau ada kincir angin, nggak boleh bangunannya gede di sebelahnya karena nanti anginnya nggak. Itu yang boleh dikatakan di Belanda merupakan Zakenrecht, hak benda. Kalau dijelaskan kepada Prancis, kata Prancis, wah aneh sekali. Apakah bukan justru tujuan dari KUH Perdata bahwa hak common law adat itu dihapuskan, digantikan dengan universal system. Ada beberapa contoh begitu yang mencontohi bahwa di Belanda sistem baru Prancis itu hidup bersama dengan sistem lama. Dan itu khas sangat dirasakan dalam posisi peradilan. Anda harus ingat, tetap kita bicara sejarah, bahwa di Prancis peradilan dianggap sebagai alat pemerintahan yang abusif, yang diktatorial. Jadi penggantian dari atau gesernya di Prancis, penggantian dari rezim lama ke rezim baru pada tahun 1795 adalah bahwa pemerintahan raja pakai semua alat, termasuk pakai hukum dan pakai peradilan untuk memaksakan masyarakat. Maka reaksinya di Prancis adalah untuk lebih membatasi role dari peradilan. Dan memang boleh dikatakan bahwa budaya sosial, ekonomi, politik di Prancis adalah yang satu, masyarakat berlapis, di mana masyarakat lawan pemerintah, dan ekonominya itu ekonomi agraria. Kalau di Belanda, kondisi politik, hukum itu beda sekali. Itu Belanda merupakan kayak Singapura, suatu negara yang dominansi atau kepentingan utama adalah dagang. Tidak ada suatu elit. Kan waktu itu Belanda masih suatu negara federal, di mana kekuasaan adalah di negara bagian dan pemerintah pusat lemah. Dan justru peradilan merupakan suatu perwakilan di pemerintah daerah, sangat dihormati dan merupakan ekspresi dari identitas daerah yang harus mengutamakan hubungan komersial. Jadi yang diutamakan di Belanda adalah kepastian hukum dalam kontrak dan dalam menentukan hak warga terhadap pemerintah. Jadi lain di Prancis di mana parlemen dan peradilan menjadi perwakilan dari pusat yang abusif, di Belanda justru peradilan menjadi identitas wilayah. Di Prancis menjadi alat dari tindakan dari atas. Di Belanda itu harus menjaminkan kepastian hukum dalam komersial dan budaya yang dagang. Ada fakta bahwa orang Belanda merupakan orang Cina di Eropa. Itu Prancis yang bilang begitu. Jadi dalam arti bahwa mereka suka dagang dan pragmatis, tidak terlalu dogmatis, dan mengutamakan ya, relasi atau hubungan ekonomi itu jadinya stabil. Maka juga di Belanda sama dengan misalnya di Inggris dan beda dengan di Prancis, yang sangat diutamakan adalah organisasi masyarakat. Jadi kalau kita lihat misalnya di Prancis atau seperti saya sekarang sering di Portugal, LSM atau profesi hukum yang independen di Prancis dan di Portugal cukup lemah. Umpama saja organisasi di luar negara seperti IKI di sini, kalau di Prancis kan ada 4 atau 5 IKI-nya saling bersaing.
tidak ada suatu dinamika di masyarakat untuk mari kita kumpul, mari kita organisasikan diri sendiri, mari kita cari lahan operasional di luar pemerintah. Kalau di Belanda itu lebih kayak Inggris. Jadi misalnya ada beberapa profesi di bidang hukum, ada beberapa profesi kayak the Bar Association, advokasi, yang biasa kami menulis bukunya itu, the notaries, the bailiffs, the tax consultants, yang semuanya itu boleh dikatakan profesi pribadi yang punya wewenang luas sekali. Jadi satu perbedaan lain selain bahwa dinamika ekonomi, dinamika sosial lebih menuju ke ekonomi, bahwa peradilan tidak merupakan suatu alat dari pemerintahan pusat di sejarah, adalah bahwa di Belanda itu profesi pribadi, profesi hukum pribadi kuat sekali. Saya kasih satu contoh aja. Betapa kuat itu profesi hukum pribadi. Dan tadi saya juga bicarakan dengan teman lain. Dalam pelaksanaan putusan peradilan di bidang perdata atau di bidang dagang itu dilaksanakan di Belanda oleh yang dinamakan gerechtsdeurwaarder, bailiff. Bailiff merupakan suatu profesi pribadi, jadi profesi otonom yang dalam pelaksanaan putusan pengadilan tidak ada urusan sama sekali. Putusannya diserahkan kepada itu bailiff melaksanakan putusan dengan cara maunya dia. Di banyak negara, banyak sekali negara, termasuk Inggris misalnya, setiap kali ada lawanan oleh debiturnya, itu pelaksanaan harus kembali kepada pengadilan untuk dapat semacam ketetapan atau apa biar bisa jalan terus. Setiap kali kalau pelaksanaan tidak sesuai dengan tornya dari itu putusan, tidak boleh nego langsung antara bailiff sama debitur, tapi harus kembalikan entah kreditur, entah pengadilan untuk dapat melarang atau bagaimana. Di banyak negara ada begitu. Kalau di Belanda tidak. Dia punya wewenang sepenuh sampai nilai start jadi dalam undang-undang sampai nilai uang 25.000 euro untuk menjalankan putusan maunya dia bagaimana. Jadi dia misalnya mau tuntut lagi, dia bisa tuntut lagi tanpa minta kreditor atau tanpa minta persetujuan dari pengadilan dulu untuk tuntut lagi. Dia mau sita barang apapun, dia mau lelang bagaimanapun juga, boleh. Cuma ada syaratnya, setiap minggu harus mengajukan laporan kepada badan pengawas. Termasuk laporan kekayaan dia, termasuk laporan kekayaan istrinya dan anaknya. Harus punya 2 rekening bank untuk dana pribadi dan dana proyek. Jadi ini bukan sesuatu yang buta lari aja, memang ada checks and balances. Cuma wewenang gerechtsdeurwaarder, bailiff di Belanda, luar biasa besar dan disiplin organisasi karena mereka tahu bahwa wewenang tergantung dari integritas profesi, pengawasan dari profesi ketat sekali juga. Ini satu contoh di mana boleh dikatakan profesi pribadi di Belanda kuat sekali, agak mirip dengan Inggris dan beda dengan misalnya Prancis, Spanyol atau negara lain. Jadi kalau kita bicara perbedaan sejarah antara negara Prancis yang Sebelum itu berasal dari sana dan Belanda juga, itu role-nya dan fungsi dari peradilan beda antara dua negara. Dan itu juga dirasakan dalam interpretasi dan pandangan masyarakat terhadap putusan hakim. Di mana kalau di Prancis itu hakim dicurigakan, sampai sekarang itu hakim itu sangat sedikit dipercaya karena tidak dipilih di Prancis. Di Belanda justru hakim dihormati dan dianggap perlu. Kalau di Prancis ada suatu dinamika sangat intelektual, kalau di Belanda yang orang boleh dikatakan lebih praktis atau budaya lebih praktis, itu yang diutamakan adalah kepastian hukum, di mana penerapan secara konsisten oleh hakim dianggap penting sekali. Baik,
Mari kita lihat kalau begitu ke bagian kedua, dan itu dalam konteks begini bagaimana hukum presiden diterapkan di negeri Belanda. Seperti tadi saya katakan, yang diutamakan di negeri Belanda dan sering ditemukan dalam konsideran atau dalam kata pembukaan itu peraturan perundangan adalah kepastian hukum. Kalau kita bicarakan, kalau Anda ada sempat untuk bicarakan dengan hakim agung atau hakim di Belanda, kata mereka yang kita utamakan adalah kepastian hukum. Saya terus sengaja agak heran melihat SK 142 yang saya rasa itu SK-nya bagus banget mengenai kamar. Di mana yang dalam SK 142 itu dibilang yang tujuan dari SK-nya adalah konsistensi atau kesatuan dan konsistensi. Dalam pandangan peradilan Belanda, kesatuan dan konsistensi hanya merupakan instrumen birokratis untuk mencapai suatu kepentingan hukum yang lebih gede, dan itu kesatuan. Kesatuan dicapai bagaimana, ada beberapa cara untuk mencapainya, dan konsistensi dan kesatuan merupakan instrumennya untuk mencapai. Tapi lebih sifat instrumennya birokratis, bukan merupakan suatu ideologi yang mendalam. Jadi kesatuannya, rechtszekerheid, kepastian hukum dianggap sebagai suatu prioritas penting dalam hukum Belanda. Ada 3 elemen yang boleh kita katakan yang kita temukan dalam hukum atau jurisprudensi Belanda. Yang pertama, bahwa banyak sekali ada bidang hukum Belanda yang didasarkan atas putusan peradilan. Saya kasih beberapa contoh yang pasti Anda sudah kenal banyak. Yang pertama itu perbuatan melanggar hukum, yang dasarnya boleh dikatakan hampir 100% itu didasarkan atas putusan peradilan, tapi juga competition law, traffic law, legal responsibility, traffic law, perbuatan melanggar hukum oleh penguasa, legal professional responsibility, and enforcement acts of civil cases. Ada 3 topik yang terkenal internasional, di mana Belanda cukup terkenal internasional dan yang dibentuk completely oleh putusan pengadilan, itu aborsi, eutanasia, dan hak mogok untuk pegawai negeri termasuk angkatan bersenjata. Jadi angkatan bersenjata di Belanda punya hak mogok. Semoga itu tidak mogok kalau nanti ada perang. Jadi ya udah. Tapi prinsipnya dulu adalah bahwa pegawai negeri tidak boleh mogok, dan hak mogok oleh pegawai negeri termasuk angkatan bersenjata diakui oleh peradilan. Tapi yang lain sama dengan Roe versus Wade di Amerika Serikat, misalnya mengenai hak aborsi atau eutanasia. Jadi pilihan seseorang yang sakit tidak bisa sembuh lagi dan menderita dan tidak bisa sembuh lagi untuk milih untuk mati dengan prosedurnya tertentu, itu juga ditentukan oleh peradilan. Jadi ada cukup banyak bidang yang boleh dikatakan entirely governed by case law, termasuk misalnya beberapa konsep yang fundamental sekali. Misalnya dalam KUH Perdata disebut binding contract or binding obligation. Apa sebetulnya artinya dari binding? Dan itu dalam KUH Perdata atau dalam undang-undang itu tidak diartikulasi. Ada jurisprudensi yang jelas sekali yang kasih beberapa kriteria apa itu binding. Atau misalnya dalam hukum Indonesia sama dengan hukum Belanda ada redelijkheid en billijkheid. Apa itu bahasa Indonesia? Redelijkheid en billijkheid. Ayo, Rival. Equity. Itu equity-nya harus diterjemahkan bagaimana dalam praktek. Ada seri putusan yang perinci sekali apa sebetulnya artinya dari equity, redelijkheid en billijkheid.
Jadi bukan hanya ada bidang keseluruhan yang dibentuk dan disusun oleh putusan peradilan yang terstruktur, tapi ada juga konsep fundamental dalam hukum perjanjian dan hukum lain, termasuk hukum tata usaha negara yang dibentuk oleh putusan peradilan. Jadi yang pertama, kalau kita lihat efek atau penerapannya dari hukum presiden di Belanda, kita bisa lihat bahwa banyak sekali ada bidang dalam hukum Belanda yang dibentuk oleh putusan peradilan. Seandainya ada sempat untuk membuka buku bahasa Belanda, buku Belanda, buka aja, lihat catatan kaki, rujuk kepada banyak putusan Belanda. Sebetulnya saya yang studi di Inggris dan studi di Belanda, saya nggak terlalu lihat kalau dalam bukunya perbedaan bagaimana putusannya dipakai dalam tulis buku. Yang kedua yang kita bisa lihat di Belanda adalah bahwa putusan Mahkamah Agung dan peradilan lain merujuk kepada putusan mereka sendiri. Itu ada satu perbedaan yang sering disebut dalam berbagai publikasi, bahwa misalnya putusan di Prancis bilang ini hukum, sama dengan sering di Indonesia hukumnya begini. Nah, rujuk kepada putusan lain yang sebelumnya, sama dengan di negara Anglo-Saxon, bahwa seperti kami sudah memutus dalam W.N. Stevenson, habis maka dalam perkara ini dengan mengikuti benang merahnya yang sudah kita mengikuti selama puluhan tahun, kita putus begini. Kalau di Prancis nggak ada, atau di Spanyol, tapi di Belanda ada. Dan di Belanda itu merujuk kepada putusan lama yang dengan kompleksitas masing-masing, dengan identitas masing-masing perkaranya yang menuju kepada putusan yang itu. Dan yang ketiga yang kita menemukan adalah bahwa putusannya disupport oleh argumentasi yang luas sekali. Beda lagi terus saja dengan di Indonesia, di mana memang ada fakta perkara diulangi, putusan peradilan bawah diulangi pun, tapi kalau putusannya terus saja dari Mahkamah Agung sendiri seringkali ya satu kalimat aja. Ini yang kita putuskan. Kalau dinamikanya di Belanda dan di terus saja kalau di Mahkamah Agung dulu juga begitu, adalah bahwa ada suatu argumentasi yang cukup luas mengenai apa faktanya yang relevan. Kenapa itu hukumnya begini-begini? Maka kita putuskan begitu-begitu. Jadi cukup lengkap putusannya. Yang di Belanda masih dilengkapi oleh konklusi paket yang nanti akan saya bicarakan. Jadi ada 3 alasan yang sering dikemukakan dalam beberapa tulisan luar negeri kenapa sistem civil law atau paling tidak civil law Belanda itu tidak kenal presiden, dan itu bahwa yang pertama itu deductive reasoning. Logikanya yang sangat kita menemukan di Indonesia, deductive reasoning adalah bahwa kita hanya baca peraturan perundangan dan kita cari fakta dalam perkara yang cocok dengan peraturan perundangan. Beda dengan inductive reasoning, kita lihat perkara, apa itu masalah inti dari ini perkara, dan dari satu perkara ke perkara yang lain kita mencoba untuk membangun hukum. Kalau deduktifnya kita lihat hukum dulu and we force the case di dalam hukum. Kalau deduktifnya ya dari satu perkara ke perkara lain. Yang jelas kalau kita misalnya lihat putusannya dari Mahkamah Agung Prancis, aduh, induktif sekali, bahasa Prancisnya bagus dan complicated, faktanya sedikit sekali. Jadi kalau nanti untuk penerapannya, apa inti dari itu putusan, paling tidak harus lancar sekali bahasa Prancis dan lebih dari itu juga. Tapi kalau kita lihat misalnya putusan dari di Inggris, Mrs. Simpson was an old lady. Mana ada putusan yang mulai begitu kalau di Prancis. Di Belanda lebih kayak Inggris. Jadi lebih faktual banget dan membangun jurisprudensi berdasarkan atas fakta dan mengidentifikasikan mana fakta yang relevan untuk ke depan.
dan mana hukum yang relevan untuk depan. Jadi dalam pandangan tulisan Belanda, orang Belanda itu, kalau argumen pertama bahwa presiden tidak berlaku di Belanda itu gagal. Argumen kedua adalah yang sering kita menemukan dalam tulisan Inggris adalah bahwa tidak ada suatu keharusan untuk mengikuti presiden atau putusan sebelumnya. Kita semua tahu mana ada keharusan dalam hukum Anglo-Saxon. Selama ratusan tahun di Inggris itu suatu adat lembaga, tapi tidak ada suatu aturan yang bilang hakim harus mengikuti presiden. Tidak ada. Mulai tahun 1966, which for me is very recent, for you is a long time ago. Tapi kalau untuk 1966 ada suatu aturan administratif yang kasih pengarahan bahwa hakim harus mengikuti presiden. Tapi di banyak negara lain, Amerika atau Australia, saya tidak tahu ada keharusan statuter untuk mengikuti presiden. Maka Belanda bilang, kalau you mungkin bilang tidak ada suatu aturan, di Belanda tidak ada suatu aturan pun, tapi maka itu argumen kedua gagal. Harus saya tambah bahwa the first Supreme Court in the world yang mengatur bahwa presiden harus diikuti adalah Mahkamah Agung the Low Countries abad ke-15 yang mengharuskan semua pengadilan itu harus mengikuti presiden. Jadi Mahkamah Agung Mali yang merupakan Mahkamah Agung Belanda juga abad ke-15 kasih semacam surat edaran yang bilang bahwa semua pengadilan terpaksa diikat dengan presiden. Di mana di Inggris itu belum ada. Jadi ada semacam sejarah yang menarik, walaupun lama itu sejarah, bahwa ada aturan dalam ini. Tapi bohongnya di mana dalam banyak tulisan bilang bahwa ada suatu legal obligation untuk mengikuti presiden, di Inggris pun tidak ada, di Belanda tidak ada. Tambah lagi, seandainya di Inggris atau di Australia ada hakim yang tidak ikuti presiden, tidak ada sanksi juga. Cuman dimomelin sama ketuanya, tapi nggak ada sanksi dalam arti sanksi hukum. Yang ketiga, terkait dengan yang pertama tadi, yang sering diajukan oleh tulisan Inggrisnya adalah fact-based reasoning. Apakah yang merupakan dasar dari putusan adalah fakta perkara, atau yang merupakan dasar dari putusan adalah peraturan perundangan? Seperti tadi saya katakan, kalau di Belanda sama dengan di Inggris, fakta perkara yang menentukan. Maka kalau kita lihat penerapan jurisprudensi di negeri Belanda itu boleh dikatakan sistemnya dan dalam pandangan banyak penulis pengamat hukum Belanda itu perbedaan antara sistem presiden di negeri Belanda itu sama aja dengan sistem presiden di Inggris. Sampai ada hakim yang sebelum datang ke sini saya tanya beberapa hakim, Anda merasa diikuti presiden atau tidak? Anda bagaimana itu presiden bla bla bla? Wah, kalau di kita itu presiden lebih ketat daripada di Inggris, kata si itu. Pokoknya ada pandangan di kalangan hakim Belanda bahwa mereka diikuti oleh presiden. Yang memotori pandangan itu adalah budaya dan requirement bahwa kepastian hukum, rechtszekerheid harus dijamin. Poin ketiga, bagaimana dampak terhadap konsep hukum presiden terhadap isi putusan dan bentuk putusan. Tadi saya sudah jelaskan atau saya sudah nyebut bahwa di dalam putusan khususnya Mahkamah Agung Mutakhir ini inti putusan satu kalimat atau dua kalimat saja. Tidak ada semacam argumentasi kenapa putusan itu diambil. Kalau kita fokus pada putusan Hooggeraad Mahkamah Agung Belanda, sebelum ke sana, ada beberapa tulisan khususnya dari Amerika yang sangat menekankan bahwa
putusannya di sistem civil law, khususnya di Prancis, begitu miskin, begitu kurang dagingnya, bahwa sangat sulit untuk menafsirkan mana konsiderasi yang relevan untuk itu putusan dipakai ke depan. Di mana kadang-kala itu misalnya oleh Merriman yang ada di perpustakaan DSF itu dikemukakan bahwa misalnya ada putusan Mahkamah Agung Prancis dalam perkara yang cukup penting yang isi putusan cuma 3-4 kalimat, sama mungkin dengan Mahkamah Agung Indonesia. Maka konklusinya dari itu si Merriman adalah bagaimana kalau putusannya cuma 3-4 kalimat saja bisa sampai menjadi presiden. Ada buku baru, lumayan baru itu, cukup baru, yang penting dan saya rujuk kepada buku itu, saya rasa ada juga di perpustakaan PSAK atau DSF, itu buku oleh Lasser, Mitchell O. Lasser, mengenai bentuk putusan sebenarnya dari khususnya Mahkamah Agung Prancis dan juga Mahkamah Agung Eropa di Luxembourg. Kata dia, ada suatu salah penafsiran oleh pengamat dari Amerika dan dari negara Anglo-Saxon karena mereka hanya melihat putusan peradilan. Padahal putusan peradilan, khususnya pada tingkat pertama, terdiri dari dua. Yang pertama itu putusan peradilan, yang kedua konklusi dari advokat general. Konklusi advokat general itu di Prancis kadang diambil dalam perkara tertentu. Di Belanda beda. Kalau ada perkara yang diajukan ke Mahkamah Agung, itu perkara yang diajukan, setiap perkara yang pada akhirnya nanti dijatuhkan putusan oleh peradilan, akan dijatuhkan putusan konklusi advokat general. Konklusi advokat general merupakan suatu artikel dengan catatan kaki, rujuk kepada putusan sebelumnya, kepada tulisan, enak dibaca, 4-5 halaman. Dan wajib dipublikasikan. Jadi kalau ada publikasi dari putusan peradilan di Belanda, itu putusannya itu didahului oleh konklusi advokat general, terus diikuti oleh putusan peradilan. Yang putusan peradilan selain rujuk kepada putusan sebelumnya, juga rujuk kepada konklusi advokat general. Harus dibaca bersama. Itu bahan mentah. Isi buku dari Mitchell Lasser itu mengenai putusan itu. Yang penting dari itu semua adalah bahwa dalam hukum presiden ada sebetulnya dalam isi putusan ada atau harus ada dua bagian dalam isi putusannya. Yang pertama, pertimbangan. What has been going on? What is relevant? What are we talking about? Itu pertimbangan belakang. Yang kedua, why do we take this decision then? Yang sering kalau di Inggris, Anda yang banyak lulusan dari Australia adalah perbedaan antara obiter dictum and ratio decidendi. Jadi perlu ada semacam riwayatnya dan considerance yang menuju kepada putusan. Yang bindingnya dalam presiden cuma putusan doang. Yang lain itu merupakan konsiderasi. Bagaimana kalau dalam putusan di civil law itu, apakah juga bisa kita menemukan yang dua bagian itu? Maka di situ, selain di negeri Belanda itu putusan itu dari Mahkamah Agung cukup lengkap dan konsideransinya cukup lengkap juga, akan mirip dengan Inggris, ada juga konklusi dari advokat general yang kasih fondasi terhadap itu putusan. Mahkamah Agung Belanda punya, kalau tidak salah itu berapa? 17 ya, angka-angka advokat general. Setiap perkara itu dapat konklusi advokat general, paling tidak setiap perkara perdata dan pidana. Yang terakhir, yang jarang disinggung kalau kita bicarakan presiden adalah pentingnya lembaga dan profesi. Yang kita selalu anggap bahwa itu masalah hukum presiden itu suatu masalah, katakanlah masalah hukum.
atau masalah organisasi proses acara. Tapi yang cara kita nyinggung adalah apakah tidak itu hukum presiden tergantung dari faktor lain juga. Saya kasih ini cerita pendek dari sejarah. Di Prancis dulu rezim lama itu presiden berlaku, malah kaku sekali. Jadi di Prancis sampai tahun 1795 itu berlaku itu rezim presiden, tidak beda dengan Inggris. Cuma presidennya di sana itu bagaimana diterapkan? Waktu itu belum ada sistem publikasi mutlak. Jadi itu ada bundle kayak dulu Figel Ali di sini. Jadi kumpulan pribadi itu yang dipublikasikan. Anda bisa publikasikan buku kayak sebetulnya nggak beda jauh dengan sistemnya di sini. Mana yang jadi perkara yang menentukan? Silakan aja Anda bisa publikasikan buku pilih dari 178.000 putusan yang ada di websitenya, pilih putusan yang menentukan. Bisa aja yang Anda yang menjadi advokat untuk pihak A dan Anda yang menjadi advokat untuk pihak B, untuk topiknya yang sama, katakanlah perbuatan melanggar hukum, bisa menemukan putusan yang bertentangan. Itu yang terjadi di Prancis. Di Prancis itu abad ke-18 ada semacam seleksi putusan oleh lawyer yang diajukan ke peradilan. Dan mereka bukan hanya menyeleksikan itu putusannya, mereka bikin putusannya. Jadi kalau bukunya dipublikasikan, nambah putusan bikinan sendiri yang memfasilitasi saya. Bagaimana bisa mereka verifikasi itu abad ke-18. Tapi coba saya tanya, kalau Anda bikin suatu benar putusan penting dari Mahkamah Agung, nambah putusan sedikit itu, bagaimana bisa diverifikasi di Indonesia? Sulit kan? Sulit. Yang menjadi masalah dengan hukum presiden di Prancis abad ke-18 adalah terus saja korupsi di kalangan advokat. Yang organisasi di kalangan advokat yang rusak sekali dibanding Inggris misalnya, yang mengakibatkan kurang disiplin, yang mengakibatkan bahwa hukum presiden dan putusan peradilan dimanipulasi, kadang-kadang dibikin ulang untuk menguntungkan perkara yang dia pegang. Jadi saya anggap bahwa untuk menerapkan suatu sistem presiden dengan baik, itu bukan hanya masalahnya isi putusan peradilan bagaimana yang Amerika ke depan, bukan hanya masalah organisasi lembaga, tapi juga suatu masalah organisasi profesi hukum bagaimana. Tanpa adanya suatu profesi hukum yang teratur, yang terorganisasi, akan sulit sekali untuk menerapkan sistem presiden dengan baik, dengan berdisiplin. Contoh sejarah itu bahwa suatu negara di mana sistem presiden ada, seperti Prancis, justru oleh manipulasi dengan manipulasi oleh advokat dirusakkan. Satu catatan terakhir. Seringkali saya menemukan kalau di Indonesia bahwa, dan saya sendiri ikut bicara begitu, bahwa masalah atau intinya dari buku presiden adalah simple. Putusan terlebih dahulu mengikat. Apalagi kalau putusan Mahkamah Agung terlebih dahulu mengikat. Tapi pasti Anda tahu juga bahwa sebetulnya hukum presiden dalam hukum Anglo-Saxon actually very complicated. Tidak merupakan suatu aturan mutlak di mana semua putusan terlebih dahulu mengikat, tergantung banyak faktor. Misalnya ada konsep yang pasti Anda tahu, distinguishing. Itu ada presiden yang mungkin akan mengikat saya, tapi faktanya tidak sedikit. Selalu kan faktanya beda sedikit. Kadang-kadang itu cewek, kadang-kadang cowok atau apa yang kita nggak tahu. Faktanya beda sedikit. Saya sebagai hakim bilang bahwa itu faktanya beda cukup besar. Ya, itu presiden tidak mengikat saya. Jadi perbedaan fakta bisa menjadi alasan untuk tidak merasa diikat oleh presiden. Bisa jadi bahwa itu putusan sebelumnya goblok amat. Bad law. Ada kata bahasa Latin,
Tapi seringkali oleh hakim sendiri mereka bilang, emang ada presidennya tapi presidennya bad law. Siapa yang menentukan bahwa itu presidennya bad law? Kan itu hakimnya sendiri yang menentukan. Ada nuansa dan harus ada nuansa. Kalau terlalu kaku jadinya, memang harus fleksibel selalu. Tapi jangan dianggap bahwa hukum presiden sesuatu yang kayak kemarin saya pernah bilang ganti busi aja, jadi tinggal itu masukin busi, mobilnya udah jalan. Nggak ada subtilitas, ada fleksibilitas. Dimana sekali lagi untuk hukum presiden diterapkan dengan baik, mana yang menjadi presiden, mana yang tidak menjadi presiden, mana isi putusan yang mengikat, mana bagian dari putusan yang tidak mengikat. Itu perlu subtilitas dan sangat tergantung dari disiplin profesi juga. Jadi seandainya oleh itu hakim kita seandainya ke depan, umpama saja kita mau terapkan hukum presiden di Indonesia, akan sangat tergantung ini peradilan di manage bagaimana, hakimnya berdisiplin bagaimana dalam mengembangkan hukum presiden di sana. Jangan dianggap bahwa dengan presiden yang diterapkan satu kali jadi. Satu catatan paling terakhir, saya tidak membedakan antara yang kadang-kala itu kita menemukan binding and persuasive precedent. Yang ada misalnya dalam berbagai tulisan Inggris atau Australia. Teknisnya bedanya antara binding dan persuasive precedent adalah bahwa binding precedent adalah suatu putusan dari suatu pengadilan di mana kita tunduk. Misalnya putusan dari Mahkamah Agung dan saya sebagai hakim pengadilan tinggi atau pengadilan negeri harus tunduk pada Mahkamah Agung. Persuasive precedent adalah putusan dari pengadilan di mana saya tidak tunduk. Misalnya saya hakim di Purwokerto, terus ada putusan dari pengadilan negeri Purwokerto, terus ada putusan dari pengadilan negeri apalah Ambon. Itu karena sejajar, itu menjadi inspirasi, menjadi kayak pengarahan sedikit, tapi tidak mengikat secara mutlak. Kalau di Belanda, terus sengaja yang sangat menentukan adalah putusan dari Mahkamah Agung. Putusan lain dibaca, dipublikasi dan dibaca, kalau misalnya in the States of Utrecht, ada cukup banyak putusan dari pengadilan bawah, dari pengadilan tingkat lebih bawah, tapi yang jelas itu mengikat adalah putusan dari Mahkamah Agung sendiri. Saya kasih satu contoh. Ada perkara kemarin di suatu pengadilan tinggi di Belanda. Ada peraturan dari kejaksaan di Belanda bahwa kalau ditanam 5 biji marijuana, 5 biji marijuana tidak akan dituntut, walaupun secara hukum lawan hukum, tapi dianggap terlalu kecil lah. Ayo, 5 biji kita nggak tuntut. Ternyata ada 2-3 pengusaha obat bius gede, mereka nanam 5 biji. Jadinya pohon gede sekali yang nanti panennya luar biasa besar. Jadi mereka menjadi konglomerat obat bius. Dituntut kejaksaan, kata mereka, kan ada bilang sendiri 5 biji. Ini 5 biji doang. Makanya aturan ada mereka sendiri bilang tidak boleh dituntut saya. Ada 3 perkara. Semua 3 perkara itu datang sampai ke pengadilan tinggi suatu wilayah di Belanda. Ditangani oleh panel-panel yang beda. Ada 2 panel yang bilang begini, makna dari tujuan dari itu kejaksaan adalah bahwa yang kecil nggak akan dituntut, ini komersial dan gede, jadi tidak sesuai dengan maknanya, maka ini dinyatakan bersalah. Tapi ada 1 panel yang bilang, saya nggak setuju kalau ini menyangkut hak dari warga, maka seandainya makna kejaksaan adalah begitu, harus disebut dengan jelas dalam peraturan. Silakan itu bikin peraturan yang baru, tapi untuk perkara ini
kita tetap merasa itu 5 biji adalah 5 biji, apakah kecil atau gede. Itu putusan dipublikasikan, belum ada putusan dari Mahkamah Agung. Jadi dengan sengaja dipublikasikan untuk mengundang diskusi masyarakat dan untuk juga nanti kasih masukan kepada Mahkamah Agung. Kira-kira nanti bagaimana ini ada beda pendapat di dalam tubuh peradilan sendiri. Itu menunjukkan bahwa putusannya ya, tapi yang mengikat itu adalah putusan dari Mahkamah Agung. Tapi pada tingkat tempat di peradilan saya sama sendiri itu lebih kepada persuasifnya daripada kepada bindingnya. Ya, itu saya rasa dari saya nggak ada yang bisa ditambah. Terima kasih. Mudah-mudahan ada pertanyaan. Kami senang sekali kalau kita bisa diskusi sedikit. Monggo. Selamat siang. Nama saya Haji Sulaiman. Saya punya pertanyaan nih. Dalam masyarakat Indonesia kita suka, kalau kita belajar hukum di Indonesia, kita suka belajar bahwa konsep dalam civil law itu adalah hakim adalah corong undang-undang, itu kita pelajari. Tapi kalau saya mendengar presentasi Bapak, saya rasa istilah hakim adalah corong undang-undang itu bukan milik civil law, tetapi milik tradisi hukum Prancis dan bukan milik tradisi hukum Belanda. Apakah salah apabila saya berpendapat seperti itu? Dan kemudian apabila memang seperti itu, apakah ini dapat apakah ini memiliki landasan politik ekonomis dari kondisi Prancis pada saat itu yang memang sifatnya adalah pengadilan berfungsi sebagai sistem untuk menekan kekuasaan tuan tanah, kekuasaan kaum borjuis, kekuasaan para pedagang, sementara di Belanda lebih menghormati desentralisasi dari kearifan lokal, bisa dibilang. Dan apabila ini dikaitkan dengan konteks Indonesia, apakah itu berarti memang hakim sebagai corong undang-undang yang berarti sifat hakim lebih bersifat teknis, administratif, ketimbang menjadi suatu lokus dari perdebatan akademik, memang lebih cocok untuk diterapkan di Indonesia gitu, dalam arti karena memang kondisi politik sosial ekonominya memang tidak mendukung hakim untuk bisa berkreasi gitu. Apabila kalau kita melihat ke tingkat kalangan daerah gitu, misalnya hakim daerah, bagaimana mungkin dia bisa menciptakan tradisi pemikiran baru apabila memang kekuasaannya sangat dibatasi oleh kekuasaan penguasa lokal daerah. Itu yang pertama, dan ini juga kaitannya ini berkaitan. Yang kedua itu mengenai lokus dari perkembangan tradisi akademik gitu. Kalau memang di Belanda itu tradisi akademiknya berkembang di kalangan hakim, sementara di Prancis itu tidak terlalu berkembang, pertanyaannya di mana itu berkembang gitu. Diskusi-diskusi mengenai suatu teori, diskusi mengenai suatu ide itu di mana berkembangnya? Apakah ini dapat disamakan dengan di Indonesia gitu, ketika itu tidak berkembang di kalangan hakim tapi justru diambil alih oleh kalangan privat, dan hal ini lawyer yang kemudian mengambil saksi ahli yang kemudian menjadi ahli bersaksi, yang disitulah gitu berkembang tradisi pemikiran, justru di situ mengambil alih peran hakim yang memang semakin lama semakin reduksi. Mohon maaf kalau panjang. Terima kasih. Terima kasih. Yang saya boleh tanya, berapa orang di sini dari Mahkamah Agung? Maaf ya Pak, kalau saya bicara terus Pak, nggak apa-apa ya Pak.
Jangan langsung dilaporin kepada atasannya. Terus sengaja saya rasa dari seperti tadi saya jelaskan bahwa kalau kita lihat sejarah Indonesia sendiri, misalnya pada tahun 50 60-an, Pak Arief kasih tahu juga ya bahwa putusannya Mahkamah Agung waktu itu cukup lengkap. Kalau masalah hukum itu putusan dari Mahkamah Agung sendiri atau dari misalnya pengadilan bawah juga ada beautiful decisions dari misalnya pengadilan istimewa Jakarta itu yang konsiderasinya brilian, yang dulu saya beberapa kali pakai dalam kuliah untuk mahasiswa di Belanda, karena saya merasa itu putusannya bagus sekali dan bentuk putusannya dengan menguraikan konsiderasi bagaimana bagus sekali. Timbul pertanyaan, kenapa dulu begitu, kenapa sekarang begitu? Apakah karena itu teorinya corong perundangan bahwa hakim itu apa? The mouth of the law. Memang pernah ada kakek tua yang menulis begitu bahwa the mouth of the law abad ke sekian belas itu Montesquieu. Tapi kenapa kalau dia 200 tahun menulis begitu, pada tahun 50 60-an itu ada putusan yang manis bagus banget dari Mahkamah Agung yang lama-lama menjadinya yang nggak ada dagingnya seperti ini. Itu menurut saya menjadi pertanyaan. Ada suatu dinamika intern di Indonesia di Mahkamah Agung yang mengakibatkan bahwa isi putusan, bentuk putusan beda dari tahun 50 60-an sampai sekarang. Terus aja dalam pandangan saya ada sebagian intervensi eksekutif, tapi ada juga sebagian enak aja. Kalau sistem hukum presiden itu it's hard work. Setiap hari, setiap minggu harus baca majalah, setiap hari, setiap minggu harus akses putusan.net, setiap hari, setiap minggu harus bicara dengan rekan-rekan mengenai ini ada putusan baru, ini udah baca putusannya enggak, ini isi putusan makna nanti relevansi buat kita bagaimana. Jadi sistem presiden bukan hanya sesuatu yang administratif ilmiah, tapi juga diterjemahkan dalam dinamika advokat ilmiah bagaimana. Maka kalau misalnya ada hakim agung yang bilang, seperti kemarin ada beberapa hakim agung yang bilang, kita punya hukum civil law, maka kita tidak diikat oleh putusan sebelumnya, kita bisa buat maunya kita bagaimana. Itu saya menafsirkan sebagai ini hakim malas. Ini hakim yang memang itu hakim maunya buat dia bagaimana. Dia menganggap diri sebagai pendapat beliau atau pendapat dia adalah yang menentukan segala hal. Padahal dia lebih sebagai semacam ikut membuat atau menyusun sistem hukum dan terikat pada pagar-pagar yang membentuk itu sistem hukum. Saya rasa di Prancis pun sekarang hakim merupakan mulut atau corong dari peraturan perundangan tidak diterapkan. Itu suatu statement revolusioner pada abad ke-19, ke-18, ke-19 yang sering dikutip tapi nggak relevan lagi untuk masa modern ini, termasuk untuk Prancis sendiri. Cuman itu jiwa revolusi, semangat revolusi di Belanda nggak pernah ada. Maka di Belanda itu selalu hakim, itu yang saya tadi maksud untuk disampaikan. Hakim selalu posisinya tidak dicurigakan sama dengan di Prancis, tapi selalu itu diutamakan khususnya karena dinamika ekonomi. Kalau kita lihat itu untuk Indonesia, saya rasa itu solusinya tidak ada untuk rujuk ke misalnya Eropa atau rujuk ke negara manapun juga. Tapi untuk melihat bagaimana kepastian hukum untuk warga Indonesia bisa dicapai atau diwujudkan dengan baik. Dan di situ pasti harus ada lebih banyak konsistensi putusan. Jadi intinya itu. Saya mau tanya itu pertanyaan kedua apa lagi? Oh ya, mengenai ketika di Indonesia ini perkembangan perdebatan akademik dalam putusan semakin lama semakin sedikit karena hakim memang langsung mengambil putusan tanpa pertimbangan yang jelas, itu kemudian lokus atau lokasi dari perdebatan akademik itu
dia beralih kemana? Apakah itu beralih ke kalangan ahli yang kemudian datang ke pengadilan memberikan kesaksiannya sebagai saksi, sebagai ahli lah gitu ya, yang sebenarnya itu juga tidak sehat juga, karena kan mereka juga bisa tidak secara serta-merta independen juga memberikan pendapat. Itu di dalam pertanyaannya harusnya berada di mana gitu, ketika di satu sisi mungkin kapasitas peradilan ini juga tidak berkembang sebagaimana mestinya karena berbagai macam alasan, termasuk intervensi eksekutif. Pasti. Kalau sebenarnya kalau mengenai isi putusan yang tadi saya singgung, saya rasa pasti solusinya ada di peradilan sendiri. Nggak bisa itu bisa dapat masukan atau program donor lah untuk ada Ibu Nikola. Tapi ada untuk putusan peradilan jadinya lebih ada daging seperti tadi saya katakan, lebih ada substansinya. Tapi pada akhirnya ada di tangan peradilan, dan itu peradilan harus memperbaiki PR-nya mereka sendiri, biar putusan mereka itu lebih ada bobotnya. Itu jelas. Saya suka bicara juga termasuk dengan Nikola kemarin itu bahwa kan yang menjadi tantangan ke depan adalah bahwa syukurlah sekarang itu semua putusan atau banyak sekali putusan yang sudah dipublikasikan di media massa atau di putusan.net. Katanya itu 175 atau 178 ribu putusan lebih. Saya pernah bicarakan itu dengan hakim di luar negeri, kata itu hakimnya, bagus itu putusannya dipublikasikan. Terus gimana? Emang terus gimana? Itu masalahnya itu yang 178 sekian itu ribu putusan harus diartikulasikan, harus didigest, harus dioperasionalisasikan. Yang antara lain menjadi tantangan adalah bahwa seperti tadi saya sudah sampaikan, kalau considerance, kalau argumentasi dari putusan begitu kering, begitu mungkin tidak ada, sangat sulit untuk itu putusan menjadi presiden untuk ke depan. Perlu ada suatu argumentasi yang lebih jauh, yang lebih lengkap, yang dagingnya yang tadi saya sebutkan, untuk itu putusan menjadi otoritas. Jumlah putusan juga itu begitu besar, perlu ada semacam seleksi untuk mencarikan benang merahnya bagaimana, dan itu benang merahnya harus betul-betul itu suatu benang merah yang berdisiplin, biar hakim ke depan itu merasa terikat pada itu benang merahnya dan kasih kontribusi untuk lebih jauh mengembangkan itu benang merahnya. Jadi saya rasa itu putusan dipublikasikan itu penting sekali dan dijuangkan selama puluhan tahun, tapi ini jalannya tidak selesai di situ. Itu harus memang ditafsirkan, dan mungkin harus ditafsirkan di wilayah juga, karena kalau semuanya ditafsirkan di pusat, saya rasakan akuntabilitas ada juga akuntabilitas di Surabaya atau di Kebumen atau di mana. Jadi idealnya adalah bahwa misalnya universitas di tempat, daripada hanya menengok itu peraturan perundangan, mempelajari peraturan perundangan, juga melihat itu putusan dan penerapan oleh peradilan di wilayah di sana itu bagaimana. Jadi saya sangat mendukung adanya semacam social legal study centers di masing-masing universitas yang fokusnya adalah pada masalah di daerah, termasuk penerapan hukum oleh pengadilan bagaimana itu, apakah itu pengadilan negeri atau pengadilan agama itu mengikuti putusan mutakhir dari Mahkamah Agung, dan kalau enggak diangkat dalam studi di media massa, kira-kira begitulah. Terus, ini mohon Bapak Mahkamah Agung dulu. Terima kasih. Saya akan menarik apa yang disampaikan oleh Dr. Sebastian Pombo. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mengapa di kita itu sepertinya tidak mengenal asas presiden. Namun dalam prakteknya itu asas itu malahan sangat diikuti. Kadang-kala walaupun putusan di atas salah pun diikuti. Jadi saya agak sedikit membantah apa yang disampaikan oleh Pak Sebastian Pombo.
kalau kita lihat bahwa mahkota dari seorang hakim itu adalah putusannya, dan mahkota dari putusan itu adalah pertimbangan atau konsiderannya, dan mahkota dari pertimbangan itu adalah fakta, dan mahkota dari fakta itu alat bukti. Menurut saya, pertimbangan-pertimbangan yang terlalu singkat itu disebabkan oleh beberapa variabel. Yang pertama, tapi sekali lagi saya tidak mewakili Mahkamah Agung. Kebetulan saya sebagai mahasiswa yang diundang di sini Pak Kombe. Jadi saya katakan bahwa putusan-putusan yang terlalu sumir, terlalu sederhana, tanpa konsideran yang cukup itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu adalah menumpuknya perkara. Kedua, SDM kita yang memang lemah, sehingga kadang-kadang juga di beberapa daerah itu karena overloadnya perkara, sehingga pengalaman kami sebagai hakim itu begitu terima perkara, kita satu majelis itu langsung dibagi. Kalau kita satu majelis itu kan digilir ya, ABC, langsung kalau ketuanya A anggotanya BC, kalau ketuanya B anggotanya AC, sehingga ada kesepakatan di antara kita. Begitu kita terima 30 berkas, 10 ketua majelisnya A itu harus menyiapkan putusannya, memimpin persidangannya, sedangkan hakim yang BC itu hanya duduk manis mempelajari putusan yang menjadi perkara yang menjadi menjadi kewenangannya untuk menjadi ketua majelis gitu. Sehingga kalau boleh saya katakan itu sudah bukan majelis hakim lagi, tetapi hakim tunggal. Yang terjadi sekarang sebenarnya hakim tunggal. Boleh lihat di perkara-perkara di kota besar di Jakarta maupun di mana. Bayangkan kita melihat di Pengadilan Negeri Cibinong tahun 2010-2011 kemarin, hakimnya 7 perkara pidana 1.300 3.000 perkara perdatanya 1.300. Bayangkan, baca berkas pun tidak sempat, sehingga mendengarkan dakwaan itu kita bisa ngambil konklusi, wah ini pelanggarannya ini gitu. Bagaimana bisa membuat putusan yang diharapkan yang bisa menjadi presiden? Itu yang pertama. Jadi volume perkara yang begitu besar tidak sebanding dengan SDM, dan juga SDM-nya juga memang ya boleh katakan bukan kualitas prima yang masuk menjadi hakim. Gitu. Jadi mungkin pola rekrutmen yang harus dibenahi. Yang kedua, untuk Mahkamah Agung, kalau Mahkamah Agung 50-an sampai 60-an kita boleh bangga. Mengapa? Memang punya kemampuan profesional, putusan yang berkualitas. Sekarang itu ya maaf, mau jadikan presiden gimana ya, putusannya juga ya maaf, saya dari orang-orang pengadilan juga ya nggak respect lah dengan putusannya, nggak respect dengan putusannya. Kalau memang mau meneliti, saya sarankan pada Pak Kobe meneliti putusan hakim-hakim tingkat pertama di daerah terpencil jauh lebih berkualitas daripada hakim pertama di kota besar seperti Jakarta maupun di Surabaya, Bandung, Medan yang perkaranya begitu besar. Itu. Sehingga Mahkamah mengambil langkah dengan menggunakan sistem ramalan SK 142 ya. Tujuannya adalah bagaimana agar konsistensi putusan yang nantinya akan diikuti oleh hakim-hakim di bawah. Karena sebagaimanapun juga seorang hakim agung yang selama hidupnya belum pernah mengadili perkara perdata, kita tahu mengadili perkara perdata. Seorang hakim agung yang selama hidupnya belum pernah memegang perkara pidana, mengadili perkara pidana, saya rasa butuh waktu untuk mempelajari berkasnya, mengumpulkan referensi, apalagi kita bicara masalah asas prosedur. Saya rasa masih sana jauh. Tapi langkah Mahkamah ke depan dengan ada sistem kamar, menurut saya sudah jauh lebih bagus. Mereka yang ahli perdata tidak terlalu susah ketika menangani kasus-kasus perdata. Saya rasa itu tanggapan saya. Terima kasih, Mr. Kombe. Mungkin saya boleh jawab sedikit. Terima kasih Bapak atas masukan, dan saya memang selalu perkembangan mutakhir ini, di mana saya rasa banyak sekali pasti ada kemajuan. Cuma mengenai 2 poin atau 2 setengah poin yang dikemukakan oleh Bapak. Yang pertama kata Bapak bahwa sebetulnya dalam hukum Indonesia atau dalam praktek peradilan Indonesia hukum presiden diterapkan. Tadi saya identifikasikan 3 faktor tentang hukum presiden. Yang pertama bahwa paling tidak dalam praktek hukum Belanda, ketika tidak dalam kalangan saya, tidak beda banyak dengan misalnya praktek hukum Inggris atau di Inggris.
bahwa ada beberapa sektor hukum atau mungkin boleh dikatakan banyak sektor hukum itu yang didasarkan atas badan putusan peradilan. Itu terus saja saya lihat di Indonesia belum. Ada misalnya kalau perbuatan melanggar hukum yang kita tahu itu intinya cuma pasal 1365, tapi itu pada umumnya dari situ belum kita lihat suatu badan hukum teratur didasarkan atas putusan yang dikembangkan dari sumber itu. Walaupun saya misalnya sendiri pernah buat penelitian mengenai hukum perjanjian dan pemerosotan nilai dan standar emas segalanya, di mana ada kalau nggak salah 150 atau 200 putusan peradilan, termasuk Mahkamah Agung sendiri, tapi sistemnya nggak jelas. Jadi ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang mundur, ada yang maju, dan tidak ada suatu badan hukum yang terstruktur atau belum ada yang saya lihat. Pasti ke depan diharapkan akan ada. Tujuannya untuk, seperti tadi saya katakan, untuk menciptakan kepastian hukum untuk beragam. Yang kriteria kedua yang tadi saya angkat adalah bahwa putusan merujuk kepada putusan yang lain. Jadi bahwa entah Mahkamah Agung atau putusan peradilan bawah bilang ini pasal harus ditafsirkan begitu rupa berdasarkan putusan Mahkamah Agung atau putusan peradilan sebelumnya yang sudah beberapa tahun jalan atau dari beberapa tahun silam, yang mengakibatkan bahwa saya sebagai hakim menafsirkan pasal itu atau masalah hukum ini seperti begini. Itu di Indonesia jarang dapat. Ada putusan dari Mahkamah Agung yang merujuk kepada putusan sebelumnya, tapi insidental. Belum ada semacam perkembangan sistematis di mana ada rujukan secara struktural kepada presiden. Maka saya rasa akan bagus sekali kalau Mahkamah Agung, dan saya sangat dukung idenya Bapak, kalau ke depan itu Mahkamah Agung akan bisa begitu. Yang poin kedua yang diangkat Bapak adalah mengenai beban kerja, intinya itu. Di mana akibat beban kerja, jumlah perkara banyak yang masuk di Mahkamah Agung, tidak mungkin buat hakim untuk bikin suatu konsiderasi lengkap. Kita tahu itu memang kalau beban kerja merupakan masalah khususnya di tingkat Mahkamah Agung. Itu jumlah perkara yang masuk di Mahkamah Agung. Pandangan saya itu jauh terlalu gede, itu ada tulisan yang hebat sekali dari lay. Pasti Bapak tahu untuk diadakan pembatasan perkara, saya sangat mendukung idenya bahwa, dan saya rasa tidak menjadi diskusi lagi bahwa harus ada pembatasan perkara di Mahkamah Agung. Beban kerja terlalu gede, dan bukan hanya itu, dengan jumlah perkara begitu gede, otoritas dari satu putusan menjadi kurang. Jadi dengan dikurangi jumlah perkara, pasti putusan sendiri nanti akan lebih menonjol. Jadi ide secara umum pasti saya setuju. Cuma saya mau catat satu, apakah memang itu beban kerja terlalu gede buat Indonesia? Jumlah perkara di Indonesia itu berapa sih? Tiga Aziz ada di sini. Aziz nggak ada ya? Ya, enggak, 3,5 juta. Oke, kalau jumlah perkara lalu lintas atau perkara ringan berapa? 4 lebih. Jadi perkara pokok perkara pidana berapa? 500 sampai 700. Berapa hakim? 6.000 kan? Ya, oke. Jadi apakah itu memang banyak banget? Kalau itu yang perkara pokok itu berapa sih? 700 tadi? 700.000 untuk kalau yang lalu lintas kan itu perkara ringan, itu tidak terlalu menentukan. Dan itu cuma berapa sih? Beberapa juta. Kalau di Belanda 12 juta Pak. Ya, itu mungkin 3 lipat daripada di Indonesia, hanya perkara lalu lintas saja. Kalau perkara pokok di Belanda 2 juta, jumlah hakimnya cuma 2.000. Perkara yang masuk di Mahkamah Agung Belanda sama dengan jumlah perkara yang masuk di Mahkamah Agung Indonesia. Kenapa di Belanda bisa bikin konsiderasi lengkap? Ini lebih kepada proses kerja dan proses seleksi perkara di Mahkamah Agung bagaimana. Jadi kalau kita lihat angka-angka saja, itu perbandingan angka-angka saja itu saya rasa you have to make the argument, dan belum dibikin itu
argument bahwa beban kerja buat hakim Indonesia terlalu tinggi. Saya rasa lebih kepada ya prosesnya bagaimana dan lambang birokrasinya atau mungkin semuanya masih harus diketik, saya nggak tahu. Pokoknya the workload here itu sebetulnya rendah sekali. Makanya saya rasa masih ada kesempatan untuk dibikin konsiderasi. Hanya itu aja. Terima kasih ya Pak. Boleh saya Mas? Nama saya Giri dari KSHK. Tadi mungkin pertanyaan yang mendasar dari saya ketika bicara tentang jurisprudensi, siapa yang otoritas yang berhak untuk menetapkan bahwa putusan ini adalah putusan yang memiliki nilai jurisprudensi. MA juga sudah membuat beberapa aturan dan kajian tentang hal tersebut, tentang dan kemudian beberapa inisiatif. Tadi Pak Bas juga bilang itu ada institusi peradilan, kemudian ada disiplin profesi yang menunjang proses itu untuk melakukan seleksi, dan kemudian juga ada komentator yang dari akademisi. Nah, di Indonesia ini Pak Bas, akhir-akhir ini ada satu komunitas lain yang juga ingin membantu proses reformasi peradilan, politisi Pak Bas. Jadi ada isu, ada gagasan dari Komisi 3 DPR itu untuk menciptakan kepastian. Dia akan membentuk panitia kerja, itu salah satu instrumen yang akan dibentuk di DPR untuk mendiskusikan tentang putusan hakim. Nah, sejauh mana Pak Bas melihat bahwa argumentasi ini memiliki merit? Karena menurut saya itu ada ketegangan dengan ada ketegangan antara independensi peradilan dengan kemudian ketika politisi ingin membentuk panja. Apakah merit ini bisa atau cara ini bisa dilakukan gitu, bahwa politisi kemudian menyeleksi putusan ini buruk, putusan ini baik, ya kira-kira seperti itu Pak. Terima kasih, itu pertanyaan dari saya. Mungkin yang pertama itu yang saya nangkap itu lebih kepada masalahnya jurisprudensi tetap dan tidak tetap yang sering menjadi diskusi di Indonesia. Mana jurisprudensi yang mengikat dan mungkin ada juga putusan yang tidak mengikat. Maka ada juga hakim agung senior banget yang pernah bilang kita punya jurisprudensi tetap, maka juga ada jurisprudensi yang tidak tetap. Itu bingung saya komplain. Dan mana kita kelompokkan kalau putusan ini kita kelompokkan kemana jurisprudensi? Masyarakat kan akan bingung juga. Jadi seandainya tujuan utama adalah untuk mencapai kepastian hukum buat masyarakat, buat pencari keadilan, buat hubungan sosial, hubungan ekonomi, bagaimana kalau ada perbedaan antara tetap dan tidak tetap? Kan bingung masyarakat. Maka itu diskusi yang menjadi suatu diskusi khas Indonesia mengenai yang tetap dan yang tidak tetap. Terus aja saya ada kesulitan untuk memahami sebetulnya, dan saya rasa wajar aja kita punya kesulitan untuk memahami. Setiap putusan dalam pandangan saya merupakan bagian daripada jurisprudensi. Intinya dari setiap putusan adalah putusan yang mengikat, kecuali yang kategori putusan yang tadi saya sebutkan yang di Anglo-Saxon dibilang bad law. Jadi intinya putusannya goblok, yang biasanya itu putusannya mungkin beberapa tahun silam. Tapi kalau yang mutakhir itu, apalagi di pengadilan tinggi atau tinggi dan tingkat Mahkamah Agung, intinya